Hello, good morning, brother and sister. Bersama Mr. Bro. Di sini Mr. Bro akan memperlihatkan cara kerja 3 langkah jitu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang layak dalam bahasa Inggris. Nah, kasus yang akan diperlihatkan di sini adalah kasus kalimat-kalimat nominal yang positif. Oke, kita langsung check it out saja. Oke, ini dia solusi 3 langkah jitu, di mana dalam bahasa Indonesia kita mungkin saja mendapati kalimat itu memiliki pola acak, ya. Oke, misalnya ada kalimat seperti ini, bisa jadi dia curiga dengan rencana saya. Nah, kalau kita tidak punya patokan, mungkin kita akan menerjemahkan kalimat ini kata per kata dengan mencari di dalam kamus. Misalnya mencari kata bisa jadi, dia curiga dengan rencana saya. Nah, itu dijamin terjemahannya akan pola Indonesia banget atau tidak mengikuti pola bahasa Inggris. Nah, dengan pola 3 langkah jitu, di mana 3 langkah jitu itu menyusun kalimat atau merekonstruksi kalimat menjadi pola Inggris, di mana kalimat ini harus kita susun berdasarkan 3 langkah jitu berikut, yaitu kita menentukan subjeknya, modusnya, dan predikatnya, baru kita perhitungkan yang lain-lain. Nah, dalam kalimat ini bisa jadi dia curiga dengan rencana saya, kita cari subjeknya, ya. Oke, siapa yang curiga? Gitu kan? Nah, di sini kita langsung mendapati bahwa subjek dari kalimat ini adalah dia. Oke. Dimana dalam bahasa Inggris dia itu adalah he atau she kalau dianya perempuan. Nah, itu kita sudah ada di langkah 1. Di langkah yang kedua, nah ini yang sering bikin seseorang itu mentok, karena ketika berbahasa itu seseorang itu tidak tahu apa yang harus dimasukkan, gitu kan. Padahal pola kalimat bahasa Inggris selalu sama. Di langkah yang kedua pasti akan memasukkan modus. Apa itu modus? Nah, nanti akan kita bahas. Dalam kalimat nominal yang positif, modus itu ada 9, ya. Oke, dalam kalimat ini pasti memiliki modus, ya. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu sekali lagi pasti memiliki modus. Modusnya di sini adalah kata bisa jadi. Oke, yang dalam bahasa Inggris adalah can be. Nah, kita sudah di 2 langkah, tinggal 1 langkah lagi, ya. Kalimatnya baru he can be. Baik, kita mencari predikatnya. Bagaimana subjek, bagaimana dia, ya. Yaitu curiga. Nah, itu adalah predikat utamanya, ya. Oke, di mana curiga itu adalah suspicious. Baru yang lain-lainnya, sisanya kita taruh di belakang, yaitu dengan rencana saya, ya. With my plan. Jadi nanti kalimat akhirnya kalau kita konversi kalimat bisa jadi dia curiga dengan rencana saya adalah he can be suspicious with my plan. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kenapa dibakukan seperti ini seolah-olah matematik, karena memang kita perlu kepastian, ya, pegangan yang pasti yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi kalimat-kalimat sejenis. Kalimat-kalimat sejenis yang dimaksud di sini adalah kalimat nominal yang positif, ya. Sehingga kita bisa melakukan konversinya dengan pola yang sama, yaitu dengan 3 langkah jitu. Nah, saya jamin setiap kalimat nominal yang positif ini akan selalu mengikuti pola seperti ini. Kalau tidak percaya silakan lihat teks-teks film. Di sana ada subtitle bahasa Inggris, maka kalau kita lihat ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris itu selalu 3 langkah, ya. Ada topik yang dibicarakannya apa, jelas, yaitu subjek, ada modusnya, baru predikatnya, ya. Kesananya adalah aksesoris saja, lain-lain, ya. Yang bikin panjang itu ya lain-lain. Sebetulnya ruhnya unsur kalimat dalam bahasa Inggris itu ya SMP, ya, subjek, modus, predikat, atau disebut 3 langkah jitu. Oke, ya. Baik. Contoh kasus yang berikutnya, di mana 3 langkah jitu misalnya mengkonversi
kalimat berikut ini. Misalnya berenang di pantai pasti sangat menyenangkan. Tentu bagi yang gagap dengan ketentuan berekspresi dalam bahasa Inggris akan bingung ya, mungkin dia akan menerjemahkan apa adanya ya seperti ini. Padahal dalam bahasa Inggris akan selalu begitu, di mana kita akan menarik topik yang dibicarakan dari kalimat ini ya, atau akan menjadi subjek. Kita posisikan di langkah 1 dengan scan dengan pertanyaan berikut. Apa yang menyenangkan? Nah, menurut sobat apa ya? Mungkin ada yang berpendapat yang menyenangkan itu berenang. Nah, ternyata itu subjeknya belum lengkap ya sob ya. Dan subjek yang lengkap dari kalimat ini adalah berenang di pantai. Nah, oke. Nah, kadang-kadang kita itu bingung menempatkan sebuah kata itu ada di mana, tapi dengan ruang-ruang yang jelas seperti ini, maka kita tidak akan terkecoh, ya. Oke, ini subjeknya berbentuk kata kerja, ya, atau berbentuk aktivitas, maka kita bikin semacam pembendaan atau gerund, ya. Oke, cirinya yaitu dengan merubah kata berenang itu dalam bentuk ing ya, swimming on the beach. Nah, itu kita baru satu temanya ya. Oke, kita cari modusnya. Seperti disinggung sebelumnya, modus itu ada 9 dalam kalimat nominal yang positif ya. Dan di sini nampak sekali modusnya adalah kata pasti ya. Bahasa Inggrisnya adalah must be. Nah, kita udah di 2 langkah, tinggal 1 langkah lagi ya. Swimming on the beach must be bla 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 bla. Dan yang ketiga adalah predikatnya, yaitu bagaimana subjek, bagaimana berenang di pantai itu sangat menyenangkan ya. Oke, very enjoyable. Oke, lain-lainnya tidak ada. Nah, kalimat kita sangat akurat sekali akan seperti ini. Swimming on the beach must be very enjoyable. Oke, kesananya kan tergantung perasaan kita. Misalnya kita mau berpendapat gitu ya. Misalnya tinggal ditambah I think saja. I think swimming on the beach must be very enjoyable. Oke, atau what do you think about swimming on the beach? Oh, swimming on the beach must be very enjoyable. Kesananya tinggal ditambah frase-frase yang berbau sudut pandang atau perasaan gitu ya. Bisa I think, in my opinions gitu ya. Atau well, misalnya seperti itu, diawali oleh ungkapan seperti itu ya. Kesananya itu apa, semacam variasi-variasi gitu yang sangat tergantung kepada subjektif perasaan si pembicara gitu kan. Tapi ruhnya ini ada di sini ya, ruhnya ada di unsur-unsur yang saya sebutkan tadi ya. Ada topik yang dibicarakan, ada modus, dan ada tentu predikatnya ya. Oke, kita langsung aja next. Satu lagi ya. Sebelumnya saya 2 kali pernah gagal dalam interview. Nah, namanya juga pola acak kalimat bahasa Indonesia, bisa gimana aja ya. Nah, ini agak repot kalau kita tidak mengkonversi kalimat ini ke dalam pola bahasa Inggris ya. Nah, dengan 3 langkah jitu tentu akan selalu ketemu solusinya, karena 3 langkah jitu itu akan mendeteksi ya apa yang dibicarakan dalam kalimat ini. Nah, misalnya oke, untuk mencari subjek kita scan dengan siapa yang gagal. Ternyata subjeknya ketemu tuh, saya ya. Tempatkan di depan. Modusnya di sini kita cari ya. Modus itu ada pembahasan khusus dan harus dihafal, karena modus itu akan selalu menyertai subjek bagaimanapun prokemnya atau kolokialnya sebuah bahasa. Modus itu akan selalu ada dan posisinya di posisi kedua setelah topik ya. Jumlahnya 9 untuk kalimat negatif. Jumlahnya 9 untuk kalimat nominal yang positif. Seumur hidup akan dipakai. Nah, kenapa tidak kita fokus menghafalkan yang 9 modus ini gitu ya? Karena akan digunakan terus selama berbahasa Inggris. Baik, modusnya di sini ya adalah kata pernah ya. Oke, dalam bahasa Inggris kata pernah itu adalah have ever been untuk yang nominal ya. Oke, saya pernah apa ya, bagaimana subjek itu, pernah apa, gagal ya,
fail. Jadi 3 unsur kalimat utamanya udah terbentuk di sini. I have ever been fail. Supaya enak have-nya disingkat ke I. Misalnya I've ever been fail. Nah, gitu kan. Kalau ada kata-kata yang belum kebawa, misalnya di sini dalam interview 2 kali sebelumnya. Iya, kita masukkan di belakang aja itu sebagai tambahan aja, ya. In interview twice, sebelumnya before, ya boleh ditambahkan kata before di sini. Oke, jadi dengan 3 langkah jitu kita akan memiliki pola yang pasti atau matematis ketika kita ingin mengkonversi kalimat ke dalam bahasa Inggris. Tentu ada ruang-ruangnya, ya. Ini adalah 3 langkah jitu untuk kalimat nominal yang positif, nanti ada yang negatif, dan ada juga yang bertanya. Sisanya nanti akan berhadapan dengan 3 langkah jitu kalimat verbal. Sama, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang interrogatif. Nah, bagi sobat-sobat yang kepo, karena ini sangat luar biasa sekali ya, Anda mau mengungkapkan apa saja dalam bahasa Inggris bisa ditampung dengan 3 langkah jitu ya. Oke, itu saja dari Mr. Bro. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat dan silakan bergabung dengan kelas 3 langkah jitu, atau silakan donasi untuk memiliki softwarenya supaya bisa belajar mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.